handscoon. Ya, ini saya nggak pakai handscoon ya, soalnya agak alergi sama latex ya. Nah, oke. Pertama yang kita cek adalah bagian kepala. Berapa metode kalau kepala? 2 apa 3? 2 ya, dengan cara infeksi dan palpasi. Nah, apa yang kita infeksi? Yang pertama bentuk kepala. Kita lihat bentuk kepalanya. Kepalanya itu bulat, oval, lonjong ya. Apa bentuknya Mbak beraturan ya. Kemudian kita lihat juga adanya benjolan atau tidak, pembengkakan atau tidak, atau ada pembesaran kepala atau tidak ya. Kemudian baru kita palpasi ya. Kita palpasi di sekitar kepalanya itu apakah tempurung atau tengkorak dari kepalanya ada apa tidak ya. Kadang ada memang bayi yang memang lahir tuh tempurung kepalanya itu nggak ada gitu ya. Jadi kita cek ya, oh udah ada semua. Kemudian ada benjolan atau tidak ya, ada lesi atau tidak ya, kita cek ya dengan cara diraba ya. Nah, setelah mengecek kepala, kita cek bagian mata ya dengan cara infeksi dan palpasi ya. Sebelum kita cek, kita bersihkan dulu matanya menggunakan atau dengan air steril ya. Aquabidas biasanya. Mana Aquabidas? Nanti ini udah dibasahi ya, air DTT ya atau Aquabidas, kita bersihkan dengan satu arah ya, dari hidung ya. Satu kali usap ya. Kemudian kita sebelahnya sekali usap, buang ke bengkok ya. Setelah itu baru kita goyangkan kepala bayi supaya dia membuka mata. Kalau misalnya matanya masih tertutup ya, jadi kita goyangkan perlahan. Digoyangkan jangan gini ya. Jadi digoyangkan sedikit aja ya supaya bayi tersebut membuka mata. Nah, kita infeksi bagian matanya, kita lihat bagian skleranya dulu, bagian yang putih ya. Apakah warnanya kekuningan, terus adanya infeksi, adanya kemerahan atau adanya pendarahan ya di bagian skleranya ya. Kemudian setelah itu kita cek bagian pupil matanya menggunakan penlight ya. Jadi kita cek bagian pupilnya itu apakah berbesit atau tidak ya. Jadi kita cek, biasanya kalau dia kena cahaya ada refleks membesar dan mengecil ya. Oke, setelah kita cek bagian pupil skleranya, kemudian kita ya, kita lihat konjungtivanya anemis atau tidak ya, dengan cara diturunkan sedikit aja gitu ya di bagian ini. Ini konjungtiva yang pink ya. Kemudian setelah kita cek sklera, pupil dan konjungtivanya, kemudian kita palpasi ya, adanya benjolan atau tidak di area mata. Tapi jangan terlalu ditekan ya, kita tekan raba pelan-pelan aja gitu ya, adanya benjolan, adanya nyeri atau tidak gitu ya. Setelah selesai baru kita cek bagian telinga dengan cara infeksi dan palpasi ya, dimana infeksinya tuh kita lihat bentuk daun telinganya simetris atau tidak ya. Siapa tahu nanti telinganya satu di sini, satunya di sini. Nah, ya kita cek ya, udah benar nggak posisinya di sini ya, keduanya oh benar gitu ya. Kemudian kita cek juga telinganya itu sudah berkembang dengan baik atau tidak, apakah masih menempel di bagian kepala ya. Jadi biasanya ada telinga yang masih nempel di sini loh, di bagian belakang kepala ini loh, temporal ini ya gitu. Jadi dicek ya. Kemudian habis itu oh tidak gitu ya. Setelah itu kita cek bentuk dari telinganya ya, apakah ada lengkungan daun telinganya ya. Kemudian habis itu kita cek menggunakan otoskop ya untuk bagian dalam ya, itu yang bagian kayak teropong ya, terus ada kaca pembesarnya, ada senternya. Nah itu kita cek di bagian telinganya bagian dalam menggunakan otoskop. Kita masukkan, kita lihat apakah ada sumbatan, adanya cairan, adanya pendarahan ya, adanya kotoran atau tidak di bagian dalam telinganya ya, kiri dan kanan. Nah sudah selesai kita infeksi, kita palpasi ya bagian telinganya apakah sudah terbentuk tulang rawannya atau tidak ya, tulang rawan di bagian daun telinganya ya. Oke, setelah kita cek baru kita cek di bagian hidung dengan metode infeksi ya. Kita lihat aja, kita lihat bentuk hidungnya simetris atau tidak, kemudian lubang hidungnya ada berapa, ada 2 ya. Kemudian kita lihat apakah bayi tersebut adanya sumbatan ya di bagian hidung ya, kemudian
kemudian ada sekret atau tidak ya, kemudian apakah ada pernafasan cuping hidung atau tidak ya. Pernapasan cuping hidung tahu yang mana? Nah gitu lihat hidungnya Nurul itu ya, yang kosong kemang kempis berarti menandakan bayi tersebut sedang mengalami gangguan pernapasan, sesak napas ya. Jadi dilihat dari cuping hidungnya ya. Setelah kita lihat bagian hidung, kemudian baru kita periksa di bagian mulut ya. Yang pertama itu yang kita lihat adalah bibirnya dulu ya, warna bibirnya ya, apakah pink normalnya, kalau misalnya kebiruan sampai keunguan kita lihat warna bibirnya apa gitu ya. Kalau misalnya warnanya kebiruan keunguan itu khawatir pasien sedang dalam keadaan sianosis atau dia dalam keadaan hipoksia gitu ya, jadi diperhatikan warna bibirnya. Kemudian bentuk bibirnya ya, bibirnya sumping atau tidak ya, bentuk bibirnya tuh normal atas bawah itu sama atau mungkin ada robekan di bagian bibir ya, dia sumping atau tidak. Kemudian setelah itu kita minta pasien untuk membuka mulut bayinya ya. Kita lihat di bagian dinding langit-langit mulutnya apakah bolong atau tidak ya. Biasanya kalau orang yang sumbing itu biasanya dia bolong atasnya, jadi dia nyatu antara lubang hidung dengan mulut ya. Jadi kita lihat, cek ada bolong-bolong atau tidak di bagian langit-langit mulut. Kemudian kita cek bagian lidahnya panjang atau pendek atau kepotong gitu kan ya. Karena kalau misalnya lidahnya pendek atau tidak terpotong itu khawatirnya pasien nanti tidak bisa berbicara ya, atau dia bisu gitu ya. Jadi kita cek bagian lidahnya ya, apakah berbentuk sempurna atau tidak. Kemudian kalau misalnya masih bayi kita cek gusinya. Kalau misalnya memang dia sudah balita, udah anak-anak, kita lihat giginya ya, ada berapa ya, kemudian jumlahnya berapa itu kita cek ya. Nah kalau sudah lihat bagian mulut, kita turun ke bagian leher ya. Kita cek pertama dengan metode infeksi dan palpasi ya. Infeksinya adalah kita lihat bagian lehernya ada pembesaran vena jugularis atau tidak, kemudian ada pembesaran tiroid, ada pembesaran limfe, terus kelenjar getah bening ya di sekitaran lehernya ya. Kemudian setelah itu baru kita palpasi, kita cek bagian lehernya ada pembesaran atau tidak ya di sininya ya, kita cek ya ada pembesaran ya. Kemudian ada pembengkakan atau tidak, ada nyeri atau tidak ya. Setelah leher kita cek bagian bahu sampai tangan dan kaki ya, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kita cek bagian tangan dulu. Yang pertama kita luruskan tangan simetris bahu sampai ke telapak tangan ya, kita luruskan, kita lihat panjangnya sama atau tidak kedua tangannya. Kadang ada anak yang lahir memang tangannya lebih pendek, yang kanan lebih panjang ya. Jadi kita pastikan panjang tangan dari bayinya itu sama atau simetris ya, kita panjangkan, oh ya sama ya. Kemudian kita cek bagian jari-jarinya ya, ada berapa ya, oh ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu totalnya 10. Kemudian kita cek bagian ukunya ada apa tidak ukunya ya, sambil dicek juga ini kelengkapan jari-jarinya, ada jempol, telunjuk ya, kelingking, jari manis dan lain-lain ya. Terus ada kuku-kukunya kita cek. Kemudian kita lihat tangannya apakah bisa membuka dan menutup ya. Takutnya ada yang menempel kayak gini nggak bisa dikembangin ya. Jadi kita cek apakah telapak tangannya bisa membuka dan menutup ya. Setelah itu baru kita cek bagian kaki ya, kita luruskan juga kakinya sama ya. Kita lihat panjangnya ya, apakah panjang kaki dari bayi tersebut sama atau tidak ya, kita cek. Kemudian kita hitung jumlah jari-jari kakinya ya, terus kita pastikan ada jempol dan lain-lainnya gitu ya. Oh ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kita cek juga kaki, ujung jari kakinya itu bisa ditekuk ya. Ya oke, berarti sudah lengkap ya. Nah setelah kita cek bagian bahu dan ekstremitas, kita cek bagian dada dan abdomen ya. Nah kita buka bajunya pasien, bajunya anak, kemudian kita lakukan infeksi. Dia tuh dengan 4 metode ya. Yang pertama infeksi dulu, kita lihat dada pasien itu ya simetris atau tidak ya, pernapasannya gimana, kembang kempis dari
pernapasannya gimana ya, apakah sama atau tidak ya. Kemudian kita cek apakah adanya puting payudara atau tidak ya di bagian dadanya pasien ya. Kemudian kita lihat adanya pembengkakan, adanya lebam ya, atau adanya pembesaran ya yang abnormal di bagian dada dan perutnya ya. Setelah kita infeksi baru kita palpasi dengan cara diraba di bagian di bagian dadanya ya. Jadi kita cek apakah ada benjolan ya, adanya nyeri tekan atau tidak ya. Setelah kita palpasi kita perkusi ya untuk mendengar di bagian paru-parunya apakah ada terdapat suara tambahan atau tidak ya, misalnya suara sonor ya, atau di bagian abdomen ada suara timpani gitu kan ya gitu. Kalau misalnya ada terdapat cairan itu biasanya suaranya berbeda ketika diperkusi ya, atau adanya penumpukan sekret itu biasa suaranya beda gitu, ya. Ada suara tambahan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan auskultasi, didengarkan menggunakan stetoskop ya, suara pernapasannya bagaimana, apakah normal atau tidak, atau abnormal, ada suara wheezing, kemudian ada suara bronki, ada suara apa? Mengi gitu ya, kita cek suara paru-parunya ya tidak ada. Kemudian kita cek juga jantungnya ya gitu. Kemudian kita cek bagian abdomennya ya. Jadi berapa ini suara peristatik khususnya ya. Normalnya berapa peristatik khusus? 6 sampai 30 ya, 6 sampai 30 ya normalnya ya. Jadi sambil dicek, dihitung ya peristatik khusus dari bayinya, anaknya ya. Oke. Nah, setelah itu terakhir adalah mengecek refleks persarapan ya. Ada 4 refleks persarapan ya. Yang pertama itu adalah refleks yang dimana dengan cara kita menepuk tangan ya, atau kita bisa tepuk di bagian sampingnya ya, untuk sedikit mengagetkan bayinya apakah dia ada refleks atau tidak. Kalau misalnya dia normal, dia ke tangan dan kakinya akan terangkat ya, kayak orang kakek mengepal gitu ya. Itu refleks ngorok ya. Terus habis itu refleks grabbing yang dimana itu kita melihat jari pasien itu mampu menggenggam atau tidak ya, dengan cara apa, diangkat dulu tangannya, kemudian kita berikan benda ya, ataupun tangan kita boleh ya, apakah dia mampu menggenggam atau tidak gitu ya. Berarti sistem refleks dari saraf grabbingnya berfungsi dengan baik ya. Udah ya. Kemudian yang ketiga dengan cara stepping yang dimana kita angkat dulu bayinya ya, kita berdirikan. Nah, nanti pas kita angkat begini nanti bayi tersebut ada keinginan untuk kayak berjalan, kakinya tuh kayak mau gerak sendiri untuk jalan. Nah, itu normalnya ya gitu. Oke, setelah itu yang terakhir ada refleks rooting. Kita cek refleks menelan atau menyusui dari si bayi tersebut ya. Jadi kita menyentuh bagian pipi di sampingnya ya. Kalau misalnya dia normal, dia akan mencari bagian lokasi yang disentuh ya. Berarti refleks sarafnya itu berfungsi dengan baik ya. Dicek dia akan mencari bagian sana, kalau dicek sebelah sini dia akan mencari bagian sisi sana gitu. Karena nanti ketika menyusui pun gitu ya, menyentuh bagian yang memang arah menyusui payudara dari si ibu, supaya ketika bayi tersebut menyusui dia mencari lokasinya.